warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Istihotsah dengan NIM 857951125. Baik, di sini saya akan mempresentasikan perspektif global yang berjudul Isu-isu dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Manusia sebagai penghuni permukaan bumi dari waktu ke waktu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif selalu meningkat. Diperkirakan pada tahun 2010, jumlah penduduk di dunia 6.894 juta dalam waktu penggandaan 47 tahun. Dan tahun 2025, jumlah penduduk di dunia sudah mencapai diperkirakan 8.036 juta dalam waktu penggandaan 50 tahun. Data di atas menunjukkan bahwa kuantitas umat manusia di permukaan bumi dari waktu ke waktu tidak kunjung surut, bahkan terus meningkat. Peningkatan jumlah penduduk tersebut membawa dampak luas terhadap segala kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tadi, manusia mengumpulkan berbagai cara dan alat yang kita kenal sebagai teknologi yang telah berkembang, mulai dari yang paling sederhana sampai pada yang paling maju atau teknologi canggih. Perkembangan, kemajuan, dan penerapan teknologi untuk melayani kebutuhan hidup merupakan ciri peningkatan kualitas kemampuan penduduk sebagai sumber daya manusia. Dapat diamati, dihayati, disadari, dicermati. Bahaya perkembangan, kemajuan, dan penerapan iptek itu telah membawa peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan bagi kepentingan memenuhi kebutuhan hidup seperti telah dikemukakan di atas. Salah satu kenyataan yang bermakna sangat luas dalam kehidupan manusia hari ini dan hari-hari mendatang, yaitu kemajuan iptek, elektronik yang menghasilkan multimedia, yang meliputi radio, telepon, TV, faksimiles, dan internet. Di hari-hari mendatang, kontak antar manusia baik secara fisik melalui alat transportasi darat, laut, udara, maupun secara tidak langsung melalui multimedia akan makin intensif. Suasana yang demikian itu membawa dampak pergeseran nilai, norma, pemikiran, dan pandangan hidup kita manusia hari ini terhadap kehidupan masa yang akan datang. Kita tidak dapat lagi mengisolasi diri dari arus perubahan dan kemajuan yang mendunia. Namun demikian, kita harus waspada terhadap dampak dan pengaruh negatif perubahan serta kemajuan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai budaya. Kita yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Fenomena dan isu-isu global negatif seperti penyalahgunaan obat terlarang, minuman keras, pergaulan bebas, kriminalitas, dan sadisme secara sungguh-sungguh harus kita waspadai. Sedangkan kenyataan-kenyataan global yang positif seperti kemajuan iptek di skala bidang kehidupan wajib kita serap demi peningkatan kualitas hidup bersama. Secara alamiah, baik kondisi fisikal maupun kehidupan sosial manusia di permukaan bumi ini beraneka ragam. Keadaan iklim mulai dari kutub sampai ke khatulistiwa tidak seragam, mulai dari iklim dingin, sedang, sampai ke iklim panas. Ketinggian dan bentuk permukaan bumi mulai dari pantai sampai ke pedalaman juga beraneka ragam, mulai dari dataran rendah pada ketinggian 0 meter dari permukaan laut sampai ke pegunungan tinggi di atas ribuan meter dari permukaan laut. Keadaan tumbuh-tumbuhan mulai dari hutan yang lebat sampai ke padang rumput
bahkan juga padang pasir yang sangat jarang tumbuh-tumbuhannya, dan demikian seterusnya. Penduduk manusia di permukaan bumi secara rasial dapat kita bedakan antara ras hitam, Negroid, ras kuning, Mongoloid, dan ras putih, Kaukasoid. Belum lagi kita rinci sub-sub rasnya seperti Melayu, Hindu, Armenoid, dan seterusnya. Dari kondisi kehidupan yang secara rasial, sosial, ekonomi, budaya, dan politik dapat dikatakan bersifat majemuk, menyebabkan juga tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda-beda ini secara positif menjadi dasar terjadinya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Namun secara negatif menimbulkan berbagai konflik yang tidak jarang mengganggu perdamaian sampai terjadi peperangan. Fenomena-fenomena positif dan negatif tadi bukan hanya merupakan isu-isu lokal dan regional, melainkan juga telah mengglobal. Kita angkat beberapa isu dan masalah seperti penduduk dan keluarga berencana, pembangunan, hak asasi manusia, migrasi, lingkungan, dan sumber daya alam. Akan kita uraikan menjadi 5 bagian. Yang pertama, penduduk dan keluarga berencana. Persoalan-persoalan ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan pangan, lapangan kerja, serta perumahan pemukiman yang merupakan masalah kesejahteraan bukan hanya masalah yang menimpa bangsa Indonesia, melainkan dialami oleh seluruh bangsa di dunia ini. Oleh karena itu, masalah ini dapat dinyatakan sebagai masalah global. Salah satu upaya mengatasi masalah penduduk yaitu dengan melakukan program keluarga berencana, dengan mengatur jumlah anggota keluarga demi kesejahteraan masing-masing keluarga. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh bangsa Indonesia, melainkan juga dilakukan oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Pelaksanaan program keluarga berencana tidak lancar seperti yang direncanakan dan diharapkan, melainkan masih menghadapi berbagai masalah. Oleh karena itu, program ini selain merupakan upaya pemecahan masalah, pada pelaksanaannya juga masih merupakan masalah global. Yang kedua, pembangunan. Pembangunan dinyatakan sebagai proses yang berupaya memperbaiki kondisi hidup masyarakat, baik kondisi material maupun non-material, termasuk kebutuhan-kebutuhan fisikal, telah sedang akan dilakukan oleh semua bangsa di dunia ini. Namun demikian, karena pada pelaksanaannya melibatkan segala sumber daya, baik alam maupun manusia, termasuk kemampuan ipteknya, masih banyak menghadapi masalah. Oleh karena itu, pembangunan sebagai upaya pemecahan masalah kesejahteraan masyarakat pada sisi lain masih menjadi masalah. Kenyataan demikian masih dialami oleh sebagian besar bangsa-bangsa di dunia. Pembangunan sebagai suatu masalah juga menjadi masalah global. Yang ketiga, hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang sama untuk diperlakukan dengan makhluknya. Namun demikian, dalam kehidupan di masyarakat, hak asasi selaku manusia ini mendapat perlakuan yang berbeda-beda oleh pihak tertentu, sehingga terjadi pelanggaran atas HAM. Diskriminasi rasial, etnis, agama, dan lain-lainnya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Hal tersebut dialami oleh kelompok masyarakat atau perorangan tertentu di negara masing-masing. Masalah ini terjadi di dunia. Oleh karena itu, masalah HAM ini tidak hanya merupakan masalah lokal dan regional dan tempat-tempat serta kawasan tertentu, melainkan juga merupakan masalah global. Pelanggaran terhadap HAM, baik yang dialami oleh perorangan maupun kelompok, terjadi di mana-mana di dunia ini. Yang keempat, migrasi. Migrasi atau perpindahan penduduk, baik itu dalam bentuk emigrasi keluar dari negara sendiri atau imigrasi
masuk ke negara tertentu, maupun dalam bentuk pengungsian di negara sendiri atau di negara orang lain secara berkelompok, terjadi di mana-mana di dunia ini. Faktor penyebabnya bermacam-macam, mulai dari faktor ekonomi, bencana alam, wabah, politik, sampai pada keamanan perang. Yang kelima, lingkungan dan sumber daya. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia. Yang mempengaruhi kelangsungan perhidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, secara gamblang dapat dinyatakan bahwa lingkungan hidup itu tidak lain yaitu segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang berpengaruh terhadap kelangsungan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Masalah lingkungan seperti pencemaran udara, tanah, air, suara, atau kebisingan, sinar yang menyilaukan, banjir, kekeringan, tanah longsor, hama, dan sebangsanya yang mengganggu bahwa mengancam kehidupan manusia tidak hanya terjadi secara lokal atau regional di tempat-tempat atau kawasan tertentu, melainkan secara meluas terjadi di mana-mana di permukaan bumi ini. Kita dapat menyimak dan mengamati di berbagai kawasan secara tidak langsung dari pemberitaan dan informasi melalui berbagai media, ada radio, TV, ataupun surat kabar. Masalah lingkungan hidup telah menjadi perhatian dan kepedulian manusia, baik lembaga-lembaga di bawah PBB maupun yang merupakan LSM. Pencemaran udara, perusakan hutan, perusakan terumbu karang, dan pencemaran air, sungai, danau, laut telah menjadi pekerjaan rumah lembaga serta organisasi seperti yang telah dikemukakan tadi. Masalah lingkungan hidup yang telah mengglobal harus menjadi perhatian dan kepedulian tiap orang termasuk Anda dan sebagai warga di dunia. Kemajuan iptek di bidang industri telah berdampak positif dalam meningkatkan produksi barang-barang kebutuhan dan memperluas lapangan serta kesempatan kerja. Namun, di sisi lain, telah berdampak negatif dalam produksi limbah yang mencemari lingkungan dalam berbagai bentuknya. Kita harus memiliki wawasan global mengenai berbagai hal yang menyangkut kehidupan manusia dengan permasalahannya pada tingkat lokal, regional, sampai ke tingkat global. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, pemberitaan dan informasi mengenai perkembangan kehidupan di dunia melalui berbagai media yang meliputi radio, TV, surat kabar, serta media cetak lainnya jangan dilewatkan. Multimedia, informasi, dan pemberitaan merupakan sumber yang memberikan pengetahuan aktual tentang segala hal tentang kehidupan di dunia. Dengan upaya ini, kami akan selalu tetap segar dengan pengetahuan-pengetahuan yang aktual, selanjutnya pengetahuan tentang fenomena, isu, dan masalah global yang kita serap. Kita kaitkan memanfaatkan hal-hal positif, serta menghindarkan diri dari hal-hal yang negatif yang dapat membahayakan kehidupan negara bangsa Indonesia. Kita sebagai warga global dalam kehidupan global tidak akan luput dari pengaruh fenomena isu dan masalah global dalam arus serta proses globalisasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.